Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar sosialisasi sekaligus menyampaikan arahan kepada pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bandung dan para anggota DPRD beserta istri dan keluarganya pada Jumat 7 Juli. Dalam kesempatan tersebut, KPK menekankan penguatan peran istri pejabat untuk turut mencegah korupsi dengan selalu mengingatkan dan menanamkan nilai integritas dalam keluarga. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi anti korupsi di lingkup pemerintah Kota Bandung Jumat 7 Juli. Kegiatan yang digelar di Aula Gedung DPRD Kota Bandung tersebut dihadiri oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kota Bandung, para pejabat struktural, kepala dinas, camat, hingga anggota Dewan Legislatif, termasuk para istri dan keluarganya. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menekankan sejumlah hal yang harus diketahui oleh para penyelenggara di daerah agar terhindar dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia pun secara khusus memberi arahan kepada para istri dan keluarga pejabat untuk turut melakukan pencegahan, dengan selalu mengingatkan pasangannya agar bekerja dengan benar dan menjauhi tindak korupsi. Pemerintah Kota Bandung, pemerintahan Kota Bandung, berarti kan termasuk teman-teman dari DPRD di sini. Plus pasangannya. Kenapa pasangannya? Karena seperti yang saya ungkapkan bahwa sekarang korupsi itu tidak hanya melibatkan teman-teman sekantor, tapi dengan keluarga, istri, anak. Jadi oleh sebab itu pada kesempatan ini KPK ingin mengingatkan bahwa masa kasur, masa lembur, kemudian untuk sama-sama mengingatkan supaya ke depan yang sudah-sudahlah gitu ya, tapi ke depan kita jaga supaya Kota Bandung ini para pejabatnya amanah, profesional ya. Sebagai langkah antisipasi kembali terulangnya tindak pidana korupsi seperti yang menjerat Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana, KPK akan mengoptimalkan peran inspektorat agar semakin responsif jika mendapati indikasi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, tidak langsung ditangani oleh pejabat penegak hukum seperti KPK, kepolisian, maupun kejaksaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Syah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Hari ini, jadi memang ini sesuatu yang baru dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto membentuk tim khusus untuk membongkar dugaan kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru jalur zonasi pada Jumat 7 Juli. Tim akan memverifikasi langsung ke alamat calon siswa tingkat sekolah menengah pertama. Pemerintah Kota Bogor membentuk tim khusus untuk membongkar dugaan kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB melalui jalur zonasi. Tim akan memverifikasi langsung ke alamat calon siswa tingkat sekolah menengah pertama. Tim khusus dibentuk karena Pemkot Bogor mendapat informasi aduan kecurangan. Hal ini disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat melakukan inspeksi mendadak ke SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Bogor, serta ke Dinas Pencatatan Sipil dan Dinas Pendidikan Kota Bogor pada Jumat 7 Juli. Menurut Bima, dari hasil penelusuran sementara, ditemukan banyak pelanggaran seperti kartu keluarga palsu, kartu keluarga baru tetapi tidak sesuai domisili dan dokumen. Saya memutuskan untuk membentuk tim khusus untuk membongkar dan menelusuri sekaligus juga memastikan bahwa semua sesuai dengan aturan. Tim ini dipimpin oleh Pak Irwan, Asisten 1, ada Dukcapil, ada Disdik, dan ada semua camat di sini. Tim ini akan bekerja selama 2 hari ke depan, sementara pengumuman untuk pendaftaran sekolah menengah pertama akan ditunda. Semula dijadwalkan pada 10 Juli, namun diundur ke 11 Juli. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan.
Banjir lahar dingin dari Gunung Semeru kian meluas hingga menyebabkan 5 kecamatan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terdampak luapan banjir. Sebanyak ratusan warga telah mengungsi di sejumlah tempat pengungsian. Sementara itu, pemerintah setempat menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan Jumat malam 7 Juli 2023. Wilayah terdampak banjir lahar dingin dari Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur dilaporkan meluas dari yang sebelumnya hanya 2 kecamatan, kini tercatat 5 kecamatan. 5 kecamatan yang terdampak itu yakni Kecamatan Tempe, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempur Sari, dan Kecamatan Pasru Jambe. Untuk itu pada Jumat malam 7 Juli, pemerintah Kabupaten Lumajang langsung menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga membuka 12 titik posko pengungsian dengan jumlah pengungsi mencapai 424 orang. Titik pengungsian salah satunya didirikan di Balai Desa Jarit, Kecamatan Candipuro. Pendataan terus kita lakukan, kita juga melihat situasi beberapa hari ini karena intensitas hujan masih sangat tinggi termasuk malam hari ini karena aliran lahar Semeru ini tidak bisa kita prediksi berkaitan dengan turunnya air dengan lahar dingin yang mengarah kemana. Hingga Jumat malam, wilayah Kabupaten Lumajang masih diguyur hujan hingga menyulitkan para petugas dalam melakukan upaya pembersihan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Dengan menggandeng Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranasda Jawa Barat, Bank Indonesia Jawa Barat membuka Karya Kreatif Jawa Barat dan Pekan Kerajinan Jawa Barat 2023 di halaman Gedung Sate Kota Bandung pada Jumat 7 Juli. Melalui perhelatan yang akan digelar hingga Minggu 9 Juli, diharapkan Jabar menjadi pusat ekonomi kreatif nasional. Pengguntingan pita yang dilakukan Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat Erwin Gunawan Hutapea dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranasda Jawa Barat Atalia Praratya di depan Gedung Sate Kota Bandung pada 7 Juli membuat gelaran karya kreatif dan Pekan Kerajinan Jawa Barat 2023 resmi dibuka, di mana selama 3 hari perhelatan itu akan menyuguhkan aneka produk kreatif dan kuliner khas Jawa Barat dari 120 pelaku UMKM. Ajang tersebut, seperti dikatakan Atalia, menjadi salah satu upaya untuk melestarikan produk khas Jabar, di mana menurut istri Gubernur Jabar Ridwan Kamil itu akan memberikan kekuatan bagi produk daerahnya yang disebutnya luar biasa bagus dan bagian dari upaya melestarikannya, sekaligus memberikan akses pemasaran serta modal bagi pelaku UMKM. Sementara Erwin Hutapea mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu strategi unggulan Jabar untuk dalam mendorong provinsi itu menjadi pusat ekonomi kreatif nasional. Dalam upaya kita, kerjasama seluruh pihak, baik itu pemerintah, kemudian pengusaha, akademisi, dan pelaku, kita harapkan event selama 3 hari ini bisa kembali menggelorakan semangat, inovasi, kreativitas, untuk mendukung UMKM Jawa Barat. Terkait dengan bagaimana ekonomi digital juga dihadirkan di sini. Jadi Akang Teteh bisa tadi seperti saya coba di berbagai stand gitu ya, menggunakan QRIS itu luar biasa, sangat efektif dan cepat sekali. Kegiatan yang menjadi rangkaian menuju Karya Kreatif Indonesia 2023 tersebut juga menghadirkan aneka jenis teh lewat side event Java Tea Festival yang dihadirkan untuk memperkenalkan kembali kejayaan minum teh kepada masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bakal memanfaatkan teknologi modifikasi cuaca mulai Minggu 9 Juli di beberapa wilayah. Fokus utamanya tentu penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Pusdalog BPBD Kalimantan Selatan per 30 Juni 2023, terjadi peningkatan hotspot atau titik panas mencapai 2.558 di 215 hektar lahan. Untuk sementara ini yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan adalah di daerah Kota Banjarbaru dan Tanah Laut. Nah, tetapi untuk TMC nanti kita fokuskan kepada wilayah-wilayah yang memiliki bendungan-bendungan atau irigasi yang sifatnya bisa mempersiapkan tampung daya air yang selama ini karena musim agak panas ini kan turun debit airnya. Ahli Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan UGM Yogyakarta, Profesor Dr. Hewan Agnesia Endang Trihastuti Wahyuni MSI, menegaskan fatal akibatnya jika hewan yang telah mati disembelih, apalagi dikonsumsi dagingnya karena bisa menyebabkan penyakit antraks. Menurut pakar, hewan yang terinfeksi antraks harus dibakar hingga jadi abu. Menyembelih hewan yang terinfeksi antraks merupakan kesalahan fatal sebab bakteri bersarang di darah. Ketika darah berinteraksi dengan udara, terbentuklah spora penyebab tersebarnya penyakit antraks. Spora itu bisa bertahan di tanah hingga puluhan tahun. Guru Besar Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan UGM Yogyakarta, Agnesia Endang Trihastuti, Jumat 7 Juli mengatakan, ada langkah yang harus dilakukan untuk menangani hewan terjangkit antraks. Mati, dibikinnya lubang, dibakar sampai habis, ditutup tanah, dan di semen. Kalau di luar negeri itu dibilang untuk sapi atau hewan yang mati karena antraks itu diinsenerasi, jadi dibakar habis sampai menjadi abu. Menurutnya penyakit antraks pada hewan masih bisa ditangani dengan terapi pengobatan. Karena bakteri masih sensitif dengan antibiotik. Untuk pencegahan ada vaksinasi yang perlu diulang setiap 6 bulan. Sementara itu, epidemiolog UGM Citra Indriani menerangkan antraks yang menyerang manusia bisa dibagi dalam 4 jenis, yaitu antraks yang menyerang pada kulit, saluran pencernaan, saluran pernafasan, serta antraks injeksi. Kasus antraks yang sering ditemukan di Yogyakarta adalah antraks kulit. Sama seperti kejadian pada hewan, antraks pada manusia juga bisa ditangani dengan deteksi dini serta pengobatan yang sesuai. Misalkan yang terkena di area tangan karena yang digunakan untuk menyembelih area tangan, kemudian terjadi luka di situ, awalnya bunting kecil, kemudian bengkak, kemudian menjadi luka. Nah, bengkaknya inilah yang nanti membuat seseorang tersebut merasa kesakitan. Nah, kalau tidak ditangani dengan terapi yang baik, tidak dideteksi secara dini kalau ini adalah kemungkinan terinfeksi bakteri antraks, maka terapi pengobatan antibiotik yang bisa diberikan oleh dokter menjadi terlambat, dan keterlambatan inilah yang bisa menyebabkan fatalitas atau kematian pada kasus antraks. Jika ada gejala pasca kontak dengan hewan sakit atau usai menyembelih, masyarakat diminta segera datang ke fasilitas kesehatan untuk deteksi dini antraks. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imo Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Eva Susanti pada Jumat 7 Juli mengatakan saat ini Kemenkes tengah mengkaji aturan penggunaan minuman manis. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menyikapi temuan warga obesitas yang kembali mencuat dan menyusul adanya peningkatan kasus penderita penyakit diabetes mellitus tipe 2. Kementerian Kesehatan saat ini masih mengkaji regulasi tentang cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan risiko obesitas hingga diabetes. Jadi kami dari Kementerian Kesehatan mendorong ya Kementerian Keuangan untuk dapat segera mengeluarkan regulasi tentang cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Cuman memang ini kan perlu upaya-upaya ya dan beberapa langkah-langkah karena ini menyangkut dengan sinergi dari kementerian-kementerian lembaga lain juga, kan ada Kementerian Industri dan lain sebagainya. Sementara itu, pakar endokrin, metabolik, dan diabetes dari Universitas Indonesia, Dr. Diah Purnamasari Sulistianingsih, dalam konferensi pers di Jakarta 7 Juli, mengatakan jumlah penderita diabetes mellitus tipe 2 meningkat hingga 2 kali lipat. Dari 7,4% di tahun 2007 menjadi 14,7% di tahun 2018. Dia mengatakan generasi muda saat ini lebih berpotensi terkena diabetes tipe 2 yang dapat menyebabkan komplikasi kronis, menurunkan produktivitas lebih awal, dan meningkatkan beban kesehatan. Faktor risiko itu bisa dapat dihambat melalui gaya hidup sehat, menyantap makanan bergizi, dan olahraga teratur sehingga terhindar dari obesitas. Nah, selain itu juga mungkin pemerintah bisa membantu dengan memberikan regulasi-regulasi yang lebih ketat. Iklan-iklan, makanan-makanan yang tidak sehat, kemudian dengan bagaimana cara pencegahan, regulasi untuk melakukan aktivitas fisik lebih sering. Bagaimana seorang ibu hamil harus dengan waspada, sadar diri, memeriksakan kandungannya dengan baik, bukan hanya masalah bayinya, tapi apakah dia punya penyakit yang nanti akan beresiko untuk meningkatkan risiko kejadian penyakit metabolik pada bayinya. Jadi pencegahan obesitas itu akan memerlukan semua lini. Demi mencegah obesitas, orang tua disarankan untuk membiasakan pola kehidupan yang sehat dalam keluarga, agar anak terbiasa untuk hidup sehat sampai dewasa. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah resmi menerbitkan aturan teknis mengenai pajak natura atau pajak kenikmatan PMK nomor 66 tahun 2023 yang berlaku mulai 1 Juli 2023. Namun demikian, terdapat 11 objek natura yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Kesempatan-kesempatan yang memungkinkan. Pemerintah resmi menerbitkan aturan teknis mengenai pajak natura atau pajak kenikmatan yang berlaku mulai 1 Juli 2023. Belai tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan. Namun demikian, penerapan pajak natura tetap memperhatikan nilai kepantasan yang diterima oleh karyawan, sehingga terdapat 11 natura atau kenikmatan dalam jenis dan batasan nilai tertentu yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Pertama, meliputi makanan dan minuman untuk seluruh karyawan di tempat kerja. Kedua adalah standar keamanan kesehatan dan keselamatan kerja. Ketiga, sarana prasarana dan fasilitas bagi pegawai beserta keluarga yang bekerja di tempat tertentu. Keempat, bingkisan hari raya keagamaan. Kelima, peralatan dan fasilitas kerja. Keenam, fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dalam penanganan kecelakaan kerja, kedaruratan, dan pengobatan lanjutan. Ketujuh, fasilitas olahraga selain golf, pacuan kuda, powerboating, terbang layang, dan otomotif maksimal Rp1,5 juta per bulan. Kedelapan, fasilitas tempat tinggal komunal tanpa batasan nilai,
dan non-komunal maksimal Rp2 juta per bulan. Kesembilan, kendaraan bukan objek jika pegawai, penerima bukan pemegang saham, dan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp100 juta per bulan. Ke-10, fasilitas iuran dana pensiun. Dan terakhir, fasilitas peribadatan yang semata-mata untuk kegiatan peribadatan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menegaskan bahwa Natura bukan merupakan pajak baru. Karena dulu pernah saya membaca seolah-olah ada jenis pajak baru namanya pajak Natura, kan gitu ya teman-teman ya. Saya ingin clearkan bahwa tidak ada jenis pajak yang baru. Yang ada adalah kita menata ulang, mengatur ulang perlakuan dari model transaksi. Pada waktu kita mendudukkan sebagai bagian dari pajak penghasilan. Penerbitan peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 /PMK 03/2018 tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. Dari Jakarta, Angga, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Papua Street Carnival yang diorkestrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Papua Youth Creative Hub pada Jumat 7 Juli. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi meyakini anak-anak muda Papua akan melakukan sebuah lompatan besar. Raungan sirene menandai dibukanya Papua Street Carnival secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di pelataran kantor Gubernur Papua Jayapura pada 7 Juli. Hadirin yang berbahagia, Papua Street Carnival. Perhelatan yang diorkestrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Papua Youth Creative Hub itu menampilkan berbagai produk ekonomi kreatif dari 7 wilayah di bumi cenderawasih. Melalui kegiatan tersebut, Presiden berharap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Papua semakin berkembang, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mengangkat citra Papua sebagai destinasi pariwisata unggulan dengan potensi kreatif yang melimpah. Dia mengaku kagum dengan perkembangan pesat yang dilakukan pelaku ekonomi kreatif di Papua, sehingga dia yakin generasi muda yang memegang sektor tersebut akan melakukan lompatan besar. Banyak sekali industri kreatif yang ada di tanah Papua dan kita harapkan ini terus berlanjut. Kelola oleh daerah sendiri, dimanajemeni oleh anak-anak muda Papua sendiri. Karena ini memang masih dibantu dari pusat. Ya. Ini bisa menyaingi Jember Fashion Carnival maupun juga bisa kita pasarkan sebagai event kelas nasional dan internasional yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Lebih lanjut, Sandiaga Uno memberikan apresiasi yang tinggi terhadap karya-karya kalangan muda yang ditampilkan di Papua Street Carnival. Karena bukan hanya menjadi gelaran ekonomi kreatif pertama di bumi cenderawasih, tapi juga menjadi catatan sejarah positif bagi pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif setempat. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Perusahaan minyak Shell memprediksi transisi kendaraan berbahan bakar minyak bumi ke kendaraan listrik akan terjadi secara meluas pada tahun 2030 mendatang. Hal ini dibuktikan dengan kondisi mulai menipisnya sumber daya minyak bumi dan kecenderungan suatu negara yang ingin mengurangi emisi gas karbon.
tahun 2030 itu sudah tidak terlalu long term lagi ya, itu mungkin like medium term, kita akan melihat terjadinya shift. Jadi kalau tadinya 90% itu kebanyakan itu adalah kendaraan yang dijual itu untuk gasolin dan diesel, nantinya itu akan berkurang. Kalau kita lihat hasil analisa itu bisa jadi sekitar mungkin cuma 60-70%, jadi adanya terjadi pengurangan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyambut kehadiran delegasi Asisten Sekretaris Jenderal Kemanusiaan, Sosial dan Budaya Organization Islamic Corporation Cultural Activity atau Organisasi Kerjasama Islam Tariq Bakit di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta pada Jumat 7 Juli. Dito mengharapkan acara OICCA ini dapat memperketat kepemudaan antara negara-negara Islam anggota OIC. Menpora Dito Aryo Tejo menyambut kehadiran delegasi OICCA atau Organisasi Kerjasama Islam OKI, Tariq Bakit selaku Asisten Sekjen Kemanusiaan, Sosial dan Budaya OICCA di kantor Kemenpora Jakarta hari ini Jumat 7 Juli. Dalam kesempatan kali ini Indonesia menjadi tuan rumah acara OKI. Menurut Menteri Dito, sebagai negara yang didominasi oleh umat Muslim, momen ini merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk mempererat hubungan diplomasi antar kepemudaan negara-negara anggota OKI. Ke depan kita ingin dikuatkannya kolaborasi antar negara Islam di sektor pendidikan, entrepreneurship, dan juga pengembangan pemuda serta tidak lupa kerjasama di bidang olahraga. Jadi itulah semangat Indonesia mengambil kesempatan tuan rumah di tahun ini dan semoga ini bisa menjadi diplomasi kepemudaan dan diplomasi keolahragaan yang nantinya bisa memperkuat posisi Indonesia di spektrum dunia. Asisten Sekjen OICCA Tariq Bakit turut menyampaikan bahwa acara ini merupakan momentum yang penting bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam skala internasional. The event will be an excellent opportunity for Indonesia to show the cultural heritage of Indonesia, the historical civilization in Indonesia, and also to bring all member states together with OIC institutions to come and have very intensive activities on the sidelines of this important cultural event. Acara internasional OICCA 2023 ini diselenggarakan di DKI Jakarta dan Kalimantan Timur mulai tanggal 7 Juli hingga 14 Juli. Kegiatan dengan tema merangkul kebinekaan dan memajukan harmoni untuk masyarakat masa depan yang lebih cerah akan menampilkan keragaman budaya Islam dan kekayaan warisan Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Dari Jakarta, Setianka Harfiana, Gilang Gatut, Kantor Berita Antara mewartakan. Seorang anggota polisi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah memiliki cara unik menjalin kedekatan dengan masyarakat. Polisi yang bertugas sebagai Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas tersebut melengkapi kendaraan roda 2-nya dengan peralatan menyeduh kopi layaknya penjual kopi keliling. Sambil berpatroli, ia mendatangi warga untuk diajak ngobrol meluapkan aspirasi sambil minum kopi. Kegiatan tersebut lantas diberi nama Ngucur Pak atau Ngopi Curhat bersama Pak Babin. Seorang Babin Kamtibmas bernama Bribka Suhartono yang bertugas di Polsek Batang Kota, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, memiliki inovasi unik untuk bisa berkomunikasi akrab dengan masyarakat. Menggunakan sepeda motor dinasnya yang sudah dimodifikasi mirip penjual kopi keliling, ia berpatroli mencari kerumunan warga yang sedang nongkrong untuk diajak ngobrol atau curhat sambil dibuatkan kopi gratis. Dengan cara itu, Bribka Suhartono bisa menyerap aspirasi dan menerima aduan secara langsung tanpa membuat takut masyarakat. Sehingga aspirasi itu nantinya dapat diteruskan kepada pihak yang berkepentingan. Inovasinya tersebut kemudian dinamakan Ngucur Pak atau Ngopi Curhat bersama Pak Babin.
Kita sebagai Babin Kamtibmas bisa lebih akrab dengan warga masyarakat, lebih meningkatkan diri bila mana ada permasalahan, ada unek-unek dari masyarakat. Sebagai petugas Polri dan Babin Kamtibmas siap segera memberikan pelayanan yang terbaik. Terus penerangannya juga akan kurang, Pak. Penerangan yang dari mana? Ya, perempatan pertama. Cara yang dilakukan Bribka Suhartono lewat ngucur Pak tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Mereka lantas tanpa ragu dapat menyampaikan aspirasinya. Curhat masalah yang terjadi di wilayah kami, mungkin apa yang bisa saya sampaikan kan nanti bisa ditindaklanjuti sama Bapak Babin untuk ke dinas yang terkait masalah yang ada di desa ini. Tapi sempat kaget gak dipikirin kopi oleh Pak Babin tadi? Ya kaget, dikirain ada masalah apa, Pak Polisi datang kepada kami, ternyata itu program baru dari Pak Babin untuk kami. Bribka Suhartono berharap melalui ngucur Pak mampu membuka sumbatan-sumbatan komunikasi antara masyarakat dengan polisi maupun pemerintah, sehingga persoalan yang ada di tengah masyarakat lebih mudah diselesaikan. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Apa nanti disampaikan ke yang terkait. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Nisa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.